bahwa dunia kedokteran kita sekarang ini sudah bukan sebagai untuk memelihara kesehatan atau mengatasi masalah kesehatan, tetapi sebetulnya untuk kepentingan ekonomi dan hegemoni. Dia ingin menjadikan bahwa pengobatan tunggal itu hanya ada satu cara pengobatan tunggal, yaitu dengan kimia. Seluruh dunia sudah dikuasai oleh teori-teori Rockefeller-Man di cara pengobatan 100 tahun yang lalu yang berasal dari kimia. Nah, apakah kita mau menyerah begitu saja? No, kita harus ingat bahwa Indonesia mampu menciptakan dan memproduksi obat-obat sendiri. Halo Sobat Biotek, kembali lagi di Biotalks bersama saya Wede Dikta. Dan tentu saja kita tidak bosan-bosannya kembali menyampaikan informasi yang menarik dan juga bertanggung jawab tentunya bersama narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Sudah ada Bapak Tony Lei selaku CEO dari Biotek Farmasi Indonesia. Selain juga Dr. Siti Fadila Supari selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2004-2009. Selamat siang Bapak Dokter, terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu karena melalui Bapak Ibu sendiri kita bisa menyampaikan informasi yang bertanggung jawab dan juga bermanfaat bagi para netizen. Dan tentunya tidak bisa ditemukan di tempat lain ya Bapak Ibu. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama saya kepada Dokter Siti. Dokter, saya penasaran banget, gak sabar ngomongin sama dokter terkait video dokter yang membahas tentang kemandirian obat nasional kemarin dokter. Kan viral banget ya dokter, videonya sampai puluhan ribu yang menyaksikan dan juga mengomentar. Nah, dari video tersebut itu bisa kita lihat ya dokter bahwa, dan saya pun juga jadi berpikir bahwa memang iya ya saat ini kita seperti masih dijajah gitu ya di bidang kesehatan, bidang farmasi, apalagi dari pihak luar seperti itu. Dan bukan hanya saya, komentar-komentar yang ada di video Dokter Siti pun juga menyampaikan sepakat gitu dengan pendapat dari Ibu Siti. Nah, kalau misalkan kita lihat juga, kita analisa juga dari komentar-komentarnya, bahkan mereka juga pengen nih Dokter Siti untuk menjadi Menteri Kesehatan lagi. Antusias sekali ya kalau misalkan netizen-netizen kita ini. Nah, Ibu juga sempat mention di video tersebut bahwa ada sebuah perusahaan farmasi yang juga bisa dilihat-lihat nih bisa mendukung kemandirian obat nasional ini nih. Boleh diceritakan terkait perusahaannya, itu perusahaan apa yang Ibu maksud? Sebetulnya penjajahan dengan obat-obat kimia itu sudah sangat sistematis banget. Itu ke seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia aja. Jadi ke seluruh dunia, dan itu sangat sistematis bahwa obat-obatan itu menjadi barang atau komoditi ekonomi dan hegemoni. Nah itu. Jadi mereka mempunyai suatu cara yang sangat rapi sekali sehingga tahu-tahu dunia sudah di dalam cengkeramannya. Nah, kita bagaimana di Indonesia? Ternyata di Indonesia cengkeraman itu berjalan mulus. Karena ternyata dari pendidikan dokter, dari aturan-aturan yang ada di negeri ini, semua mendukung itu. Nah, mendukung penjajahan. Nah, ini yang merisaukan sebetulnya. Mungkin kalau dokter praktek tidak risau karena sudah rutinnya memang begitu. Kalau nggak begitu malah aneh gitu. Nah, inilah yang merupakan tantangan kita ke depan. Apakah kita mau menjadi bangsa yang terus akan dijajah, ataukah kita akan berdaulat sebagai bangsa dan negara Indonesia yang mempunyai kekayaan alam di dunia kesehatan yang sangat luar biasa. Kita ini kekayaan herbal kita itu nomor 2 setelah Brasil. Tapi kalau hasil laut dihitung kita nomor 1 di dunia loh. Nah ini belum dimanfaatkan sama sekali. Adanya hanya tukang jual jamu, kemudian ada produk-produk yang kadang-kadang malah diisi oleh bahan kimia. Nah, sehingga masyarakat itu belum mempunyai suatu pilihan yang mana sih sebetulnya herbal yang bisa menandingi obat-obat kimia tersebut. Nah, dalam perjalanannya memang ada fitofarmaka. Fitofarmaka itu bahannya memang dari herbal dengan teknologi yang
masih kuno ya, maksudnya masih dahulu, dan kemudian dilakukan uji klinik. Nah itu kemudian diakui oleh Badan POM sebagai fitofarmaka. Nah itu baru sampai di situ di Indonesia yang dikenal oleh umum. Sebetulnya ada teknologi yang di atasnya lagi, yaitu dengan bioteknologi. Dan bioteknologi itu tidak semua bisa di sini. Ada juga yang mengaku bioteknologi padahal sebetulnya hanya ekstrak seperti biasa begitu. Nah, kita sangat merindukan sebetulnya bioteknologi yang benar-benar advance. Nah, yang di samping saya ini Pak Konilai ini dia membawa teknologi yang advance itu ke Indonesia, dan beliau juga membuat suatu produk-produk obat ya Pak ya, yang berdasarkan teknologi yang advance itu. Mudah-mudahan beliau bisa memproduksi obat-obat produksi anak bangsa sendiri yang dengan suatu teknologi yang advance dan diakui dunia. Nah, cuman masih belum banyak dikenal karena memang baru berapa tahun ya, dan sebetulnya hal-hal yang seperti ini yang kita inginkan untuk tumbuh ke depan dan menjadi master di negeri sendiri. Iya, oke, baik, luar biasa sekali ya Biotek. Berarti Pak Tony selaku CEO ini perusahaannya luar biasa ya Pak, bisa dinotis sama Ibu Siti Fadila terkait perusahaan Bapak. Mungkin Bapak kalau misalnya saya boleh tahu nih Pak, Bapak juga dikenal sebagai salah satu pengusaha yang sukses tapi di bidang lain ya Pak ya, bukan di bidang farmasi. Apa nih yang membuat Pak Tony tergerak dan tertarik untuk memulai dari awal lagi ya Pak, di bidang baru, di bidang farmasi, dan Bapak istilahnya repot lagi untuk melakukan research and development baru, bahkan katanya raw materialsnya pun juga ciptaan sendiri ya Pak ya. Apa tuh yang menggerakkan Bapak untuk melakukan hal itu Pak? Jadi saya tidak bisa berpura-pura ya. Tapi terima kasih Bu atas dukungan Ibu dan semuanya teman-teman di Indonesia. Nah, saya tidak mau berpura-pura dulu ya. Memang ada dua tujuan. Tujuan komersial sudah pasti. Jadi kita bilang kalau kita mau tujuannya cuma membantu kan kayaknya agak semu, jadi tidak mungkin. Jadi memang ada tujuan komersialnya. Nah, jadi kalau bila ada tujuan komersial, kita kan sadar bahwa perusahaan kita tuh perusahaan baru. Kalau kita menciptakan atau memproduksi produk atau obat yang efikasi keamanannya di bawah perusahaan yang sudah ada atau obat-obat yang sudah ada di luar sana, ya kita tidak bisa berkomersial sama sekali. Karena mereka sudah 100 tahun dengan merek tertentu. Kalau misalnya Biotek obatnya tidak lebih bagus daripada perusahaan farmasi global yang sudah ada, mana mungkin kita bisa berkomersial. Tidak mungkin kita bisa menjualkan sama sekali. Jadi kita harus menciptakan obat dengan efikasi dan keamanan di atas yang sudah ada di pasar, itu pertama, supaya kita bisa berkomersial. Kedua, kami melihat ini pengelolaan kesehatan secara keseluruhan, mau obat-obatan ataupun di rumah sakit, protokol di rumah sakit itu di Indonesia itu, termasuk Indonesia itu sangat jauh dari harapan. Jadi kami melihat obat-obatan juga sangat sering banget yang tidak tepat. Jadi kalau saya melihat obat-obat saat ini banyak yang degeneratif, itu obatnya seumur hidup digunakan, dan banyak sekali angka kematian walaupun sudah menggunakan obat-obat itu seperti sudah 100 tahun. Jadi keduanya memang dengan menciptakan memproduksi obat yang efikasinya dan keamanan jauh lebih baik, kita bisa membantu banyak orang. Kita membantu menyelamatkan banyak orang. Jadi itu dua tujuannya. Memang kalau komersial pasti ada, tapi kami yakin dengan keberadaan Biotek Farmers Indonesia yang obatnya selalu bisa dipertanggungjawabkan secara scientific medis, dan apapun yang kami sampaikan ke publik, saya sendiri pertanggungjawabkan. Jadi supaya dunia kesehatan di Indonesia khususnya jauh lebih maju dan lebih baik. Nah, seperti itu. Baik, kalau dilihat dari jawaban dari Bapak Tony dan juga Dr. Sipidi, bisa dirangkum bahwa memang Bapak Ibu sangat mendukung Kementerian Obat Nasional dan juga mendukung supaya Indonesia bisa lebih maju lagi di bidang farmasi, seperti itu ya Bapak Ibu.
Mungkin kalau saya sedikit membahas terkait yang Ibu sampaikan tadi bahwa di bidang kedokteran terutama di sekolahnya yang sarjana itu rata-rata istilahnya template ya berarti ya Ibu untuk daerah kompetensinya dan belum mendalami di bagian herbal seperti itu ya. Bahkan bahwa saya juga pernah lihat video ada seorang wanita, beliau menyampaikan bahwa beliau bekerja di sebuah perusahaan farmasi global seperti itu, sebuah farmasi global, dan beliau menyampaikan bahwa 70% dari sekolah kedokteran di luar sana itu dibiayai Bu oleh perusahaan farmasi global tersebut. Berarti kan secara tidak langsung dokter lulusannya ataupun petugas-petugas dia di sana itu secara tidak langsung akan mempreskripsikan obat-obat yang diciptakan oleh perusahaan farmasi global tersebut ya Bu ya. Terkait hal tersebut Ibu, apakah hal itu bisa diubah Dr. Sid? Karena kalau misalkan tidak perlu di seluruh dunia, untuk di Indonesia saja, apakah kalau misalkan formulasi seperti itu bisa diubah Dr. Sid? Kalau bisa, pertanyaan itu sangat sulit dijawab ya, karena kalau apakah saya pernah meneliti itu gitu ya, tapi itu memang kalau di Indonesia sekolahnya tidak dibayar oleh mereka, tetapi mereka memasukkan prinsip-prinsip merubah mindset. Jadi mindset dokter yang lulus itu selalu memang berkiblat pada mereka. Misalkan mereka menemukan suatu obat, kemudian digarap di FDA. FDA itu kayak bendera yang sangat luar biasa untuk obat. Itu diciptakan bisa seperti itu. Wah, itu mungkin dia memakan waktu juga puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Sehingga mindset semua dokter di dunia itu kiblatnya ke FDA. Kalau FDA sudah bilang ini bagus, ini evidence based, berduyun-duyunlah seluruh dunia mengikutinya. Itu harus dirubah. Tapi nampaknya Tuhan tidak tidur. Sekarang ini pemerintah Amerika yang menang kemarin, Trump, itu menteri kesehatannya itu Robert F. Kennedy, dia berjanji akan merubah FDA itu, dan dia akan juga merubah CDC yang konon katanya ada hubungan terhadap pandemik dan produk obat-obatan di dunia. Kalau FDA itu tentang obat-obatan di dunia, kalau CDC itu tentang virus. Jadi si Robert Kennedy berjanji dalam kampanyenya, dan setelah terpilih pun dia juga masih mengulangi janjinya bahwa dia akan merubah. Perubahannya dia apa? Dia kembali ke terapi holistik, kembali ke nature, back to nature. Jadi disitulah peluang kita harus siap. Mau nggak mau memang Amerika itu selalu menjadi kiblat dari seluruh dunia. Dan apa yang berubah di sana kita akan bisa. Makanya sebelum Robert Kennedy kan nanti di Robert Kennedy dan Trump kan diinaugurasi pada tanggal 20 Januari. Nah, kita lihat setelah 20 Januari pasti itu akan bergulir, dan mudah-mudahan Pak Tony sudah siap atau Indonesia sudah siap untuk menghadapi perubahan paradigma tersebut. Iya, itu juga menanti-nanti gitu ya Bu ya atas janji dari Robert F. Kennedy tadi Kak. Kalau mau bicara tentang FDA di Amerika ini Bu, kan pasti dengan ada janji dari pihak tersebut, dari Robert Kennedy juga Presiden Trump, itu kan mungkin akan mempengaruhi regulasi tentang obat-obatan di seluruh dunia Ya, dari Amerika. dan Badan POM juga akan berubah, tidak seperti sekarang kaku banget ya. Sehingga Badan POM itu kalau sudah melihat horrible atau melihat produk dalam negeri udah langsung aja sebelah mata. Nah itu yang juga merupakan salah satu faktor kenapa herbal tidak banyak bisa berkembang di negeri sendiri. Oke, baik. Menyambung nih Bu, yang tadi herba masih dipandang sebelah mata, dan bahwa faktanya pun di sekolah-sekolah khususnya sarjana farmasi itu belum banyak kompetensi yang mendalami terkait herbal Bu. Menurut Ibu apakah ini disengaja Bu? Karena perusahaan farmasi global tadi kan juga berfokusnya lebih ke obat-obatan sintetis seperti itu Ibu. Menurut saya kalau mindset seperti tidak disengaja, pada disengaja oleh orang lain tapi yang melakukan tidak sadar. Nah ini yang terjadi.
Ini yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun. Kita yang menjalaninya nggak sadar, tapi padahal itu semua di dalam peraturan mereka, pengaturan mereka. Nah itu kadang-kadang memang ya kita kalau kita mengatakan bangsa kita yang nggak bodoh sih, sebetulnya banyak orang pintar juga di sini, tetapi kadang-kadang tidak sadar mana sih yang benar-benar baik untuk bangsa dan negara ini dan mana yang akan menghancurkan bangsa ini justru dari dalam. Saya sedikit beralih ke Pak Tony nih Bapak, bahwa kabarnya Biotek Farma di Indonesia ini saat ini sedang dalam proses fitofarmaka ya Pak Tony. Dan dalam proses ini diharapkan nanti ujungnya bahwa produk-produk dari Biotek ini dapat diresepkan kepada pasien-pasien oleh dokter di Indonesia gitu ya Pak. Nah mungkin boleh diceritakan nih Pak, dalam proses menuju fitofarmaka ini apakah ada tantangan atau kesulitan-kesulitan sendiri Pak dari Bapak? Ya, terima kasih. Sebenarnya dalam proses perizinan ataupun proses berdiskusi dengan BPOM ya, saya melihat paradigma teman-teman di pemerintah itu masih belum sepenuhnya mendukung perusahaan inovatif kayak seperti Biotek, belum. Karena di luar itu kalau tahu Biotek, wah mereka langsung backup kenceng dari belakang. Nah, dan mereka juga agak aneh ya, ini perusahaan kok semuanya menciptakan sendiri. Jadi terhadap perusahaan seperti itu mereka juga jarang bertemu. Jadi mereka tidak pernah ketemu, oh kok ini ciptaan sendiri, jadi berbeda. Jadi itu mereka mungkin karena jarang bertemu dengan perusahaan yang menciptakan obatnya sendiri, mereka juga bingung caranya bagaimana ya. Nah, jadi sebenarnya kan ada aturan di BPOM, jika obat-obat herbal empiris turun-temurun tidak perlu praklinis. Nah, mungkin obat-obat empiris itu mungkin jahe, kunyit gitu-gitu ya. Karena bahan baku kita itu yang dari Indonesia tuh sedikit banget ya. Kita kan banyak berry-berryan. Nah, berry-berryan tuh contohnya cranberry, blueberry. Di Amerika, di Eropa, bahkan di Cina sudah dikonsumsi ribuan tahun. Sudah empiris di sana. Tapi waktu kita kasih masuk nama cranberry, langsung ditolak. Oh, ini tidak ada di daftar data basisnya BPOM. Padahal empirisnya kan sudah di luar negeri. Kan seperti itu. Nah, yang lalu itu ya mohon maaf nih saya sampaikan kembali, yang lalu itu suatu zaman pandemi obat kita Viradev itu mau diuji untuk COVID. Tapi itu sesuai protokol harus Viradev ditambah Favipiravir, saya sampaikan aja lah. Nanti baru di sebelahnya Favipiravir, artinya kan add-on ya. Tapi saya sampaikan kan ini sudah Favipiravir kelompok Avigan sudah ditarik rekomendasi dari WHO, sudah ditarik tidak efektif untuk COVID. Nah, kenapa dia harus jadi add-onnya ke saya, jadi add-on yang tidak efektif kan gitu. Jadi, nah kemudian yang disampaikan ini adalah panduan dari Kemenkes. Nah, saya kesal sekali dong. Ya, saya langsung bilang saya tidak mau jadi orang bodoh. Gitu, karena sudah ditarik rekomendasi tidak efektif, kok masih jadi panduan gitu untuk kita diuji gitu. Nah, saya bilang boleh nggak obat saya melawan dia aja, kalau Ibu Mas mau saya melawan Avigan saja atau Favipiravir, tidak boleh. Nah, akhirnya selesai sudah tidak ada pandemi, saat ini kami mau mengusulkan obat yang sama Viradev ini untuk diuji untuk hepatitis. Nah, kita sudah ajukan, mungkin ada satu Universitas Muhammadiyah di Malang ya, kita mau kerjasama sama mereka. Nah, tapi mereka minta farmakodinamik tikusnya harus dibuat hepatitis dulu. Nah, padahal obat Viradev ini sudah beredar hampir 5 tahun. Tidak ada keluhan sama sekali. Dan obat-obatnya dan bahan bakunya sudah empiris di luar negeri. Ini kan memakan waktu ya. Karena ini obat ini kan sudah diedarkan memang pakai lain ya. Intinya untuk kebugaran tubuh nih. Artinya sudah tidak punya efek samping, sudah 4 tahun sudah beredar. Sudah jutaan orang sudah menggunakan Viradev. Nah itu yang memang di FDA itu nggak ada. Mereka menganutnya FDA. Kalau mau bilang obat ini mesti harus pakai cara FDA. FDA itu Badan POM Amerika. Nah, mudah-mudahan nanti ada perubahan itu, Pak. Jadi mesti kalau obat-obat yang secara empiris sudah terbukti tidak apa-apa, mungkin bisa langsung ke penelitian efficacy dan safety. Kalau menurut saya, kalau untuk farmakodinamik seperti itu, kalau obat-obatan yang sudah beredar dan herbal kan empiris tidak perlu, bahkan praklinis pun tidak perlu. Nah,
Kalau saya usulkan sih kita uji keamanannya saja. Nah ya safety. Jadi contohnya yang Regimun itu obat kita Regimun Bu. Itu kalau uji keamanan di sesuai protokol termasuk BPOM kan harus misalnya di tikus pertama 500 mg 3 bulan tidak mati naik ke 1000 2000. Saya bertanya yang paling banyak besar berapa? 5000. Langsung 5000 saja, tidak usah 500 gram. Nanti kalau tidak berhasil nggak apa-apa dan lolos. Jadi artinya obat saya itu saya yakin sangat-sangat aman. Ya, jadi dalam farmakologi kita kalau akan mewujudkan satu obat kita harus tahu persis safety dan efficacy. Sebetulnya kalau obat-obat yang empiris itu seharusnya langsung ini. Tapi kalau FDA setiap obat baru itu harus pakai binatang yang namanya fase 1, fase 2. Jadi fase 1 itu ada binatang, fase 2 nanti preklinik. Itu preklinik adalah safety dan ini. Ingat nggak dokter Tirawan kan juga matinya di situ. Penelitian dokter Tirawan bukan dokter Tirawannya yang penelitiannya waktu itu dijegal di Badan POM. Itu supaya dibuktikan pada tikus kesulitan dan kelamaan setelah ini kan mudah-mudahan nanti ada perubahannya itu. Iya, kalau saya berharap sih seperti ini ya, karena ini kan herbal sudah beredar selama 5 tahun. Tidak ada keluhan satu pun bisa diumumkan di publik. Ada gak yang orang komplain masalah Viradef? Sampai saat ini masyarakat yang mungkin sudah juga jutaan, ya ada gak yang komplain masalah Viradef? Kan tidak ada. Mudah-mudahan nanti ada perubahan. Betul. Karena Pak Prabowo ini kan juga merubah melalui Menteri Kesehatannya merubah kurikulum kedokteran tuh. Betul. Nah itu mungkin di farmakologi mungkin akan ada perubahan. Ya, mungkin kalau saya usulkan seperti ini ya. Contohnya kita punya Regimun kan kita tidak uji farmakodinamik karena tadinya tikus mau dibikin lupus. Terima kasih kepada kepala BPOM yang dulu Ibu Penny yang sudah membantu bahwa dari dibikin lupus gimana cara tikus bikin lupus, kata Bu Penny kan udah uji keamanan saja. Akhirnya kita cuma uji keamanan karena kalau tikus caranya gimana coba tikus dibikin lupus kan tidak bisa. Jadi hal-hal yang tidak bisa itu kan jangan dipaksakan walaupun memang protokolnya sudah dibuat sedemikian rupa dari luar sana. Itu hambatan di Indonesia ya itu. Gitu Bu. Mudah-mudahan Pak Prabowo mendengarkan ini. Jadi memang menurut saya sih jiwa kebangsaan dan jiwa untuk mau mandiri harus ada di setiap otak dan kepala seluruh masyarakat Indonesia, termasuk pemerintah. Nah itu yang masih bermimpi itu. Tapi Bapak kalau misalnya sedikit membahas tadi terkait safety dan juga efikasinya ya, itu kan ada hubungannya dengan teknologinya juga ya Pak, tuh bioteknologi. Kalau biotek sendiri menggunakan bioteknologi. Tapi setahu saya di Indonesia ini tidak hanya biotek ya Pak yang menggunakan teknologi bioteknologi. Apa nih Pak yang membedakan bioteknologinya biotek dengan perusahaan lain? Jadi sebenarnya kalau biotek ini kan inti bio itu kan alam ya. Alam ya. Jadi teknologi jadi memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya dengan teknologi. Jadi memang banyak sekali yang perusahaan yang bikin biotek itu banyak banget. Nah, tapi saya harus kasih tahu juga, mungkin semua orang ibu dan peneliti juga pasti tahu. Contohnya kurkuma. Jadi yang bisa menekan atau mempengaruhi gejala tertentu atau sel di dalam yang berkaitan dengan sel itu kan bukan kurkumanya, adalah satu, kalau kita bahasa kita tuh struktur kimia yang berikatan dengan sel tersebut. Yang mempengaruhi itu ada struktur kimianya. Chemical compoundnya. Jadi, dalam satu buah kurkuma itu kan ratusan struktur kimia. Lah, struktur kimia yang mana? Karena kurkuma kalau diminum tiap hari, kok direbus gitu itu akan menekan liver, akan panas di liver. Nah, jadi tidak boleh minum kurkuma tiap hari. Itu salah. Ya, jadi unsur kimia yang mana? Nah, kita sudah di situ unsur kimianya. Kemudian mungkin ada pernah dengar yang dari Spanyol bilang namanya biomolecular activation. Jadi unsur kimia itu diperkuat 1000 kali supaya lebih kuat pengaruhnya atau penekanannya terhadap gejala tertentu. Kata mereka kita 30 tahun lalu juga sudah di situ. 30 tahun lalu sudah ada di situ. Jadi mereka baru sampaikan kita. Nah, makanya yang kita punya obat herbal dialens bisa turun gula dalam 9, bahkan kalau tidak pakai entry coated di bawah 90 sudah turun gulanya, dan drastis lagi bisa turun 90 menit ya. Ya, itu kan dia pakai entry coated kapsul
agak lama. Kalau tidak setengah jam udah turun, Bu. Kalau tidak pakai kapsul yang anti kotor. Jadi sangat cepat penurunannya dan lebih cepat penurunan dibanding daripada lini pertama preskripsi obat diabetes. Bisa dibandingkan langsung. Ini herbal tapi kekuatannya melebihi. Ini melebihi obat kimia yang lini pertama preskripsi. Kok bisa seperti itu? Artinya memang, mohon maaf, artinya memang ini sudah seperti kimia, kan chemical struktur, tapi dari herbal. Seperti itu. Jadi memang itu perbedaannya. Jadi kalau yang lain tuh kita bisa, mereka tuh biotek, tapi bisa nggak mereka membuat obat seperti ini, sekedang ini? Itu mereka ya kalau ngomong kasarnya belum nyampe. Ya masih jauh kita. Jadi kita tuh advanced biotechnology. Oke, baik, luar biasa banget ya Pak Tony. Tapi saya juga sempat dengar cerita nih Pak, katanya banyak pihak asing yang menawarkan Bapak untuk membuka pabrik biotek di luar negeri nih Pak, bukan di Indonesia. Kenapa nih Bapak tidak ambil saja nih kesempatan itu Pak? Karena kalau dilihat secara fasilitas mungkin atau financial itu mungkin lebih istilahnya menjanjikan ya Pak daripada di Indonesia Pak. Betul. Jadi awal-awalnya ya yang waktu 2019 akhir 2020 kan kami sudah tahu sudah ada pandemi COVID. Kami sudah punya antivirus. Sudah punya antivirus walaupun belum ada pabrik, sudah pegang antivirusnya. Jadi kemudian karena kan dari kecil saya sekolah di luar, dari SD. Ya, jadi saya berpikir waduh, ini semua emergency ya. Jadi teman-teman di sini aja kamu bikin pabriknya gitu ya. Dan tidak perlu repot-repot. Kamu datang hari ini, paling telat besok sudah ketemu Menkes, BPOM-nya ataupun FDA-nya, dan seluruh akademisi akan dikumpul dalam satu ruangan. Protokolnya seperti apa, hari ini harus selesai protokol seperti apa, mau berapa pasien segala macam, protokol harus diberesin. Hari ini semua sudah keluar protokol SOP-nya. Kalau Terus di luar Pak? di luar mereka menjanjikan seperti itu. Kalau di sini tektok masalah protokol, Bu, bisa 1 tahun. Kemudian setelah beberapa biotek berjalan 1 tahun, ada teman saya juga yang ya saat ini juga sudah menjadi pejabat lumayan ya di Singapura ya. Dia sampaikan, Ton, kamu kan jalan Singapura kamu lebih hafal daripada jalan Jakarta. Iya, nah saya dari SD di sana kan. Kamu kesini aja, nanti Singapura akan bangga mengumumkan kok bahwa Singapura sudah menciptakan obat satu-satunya yang bisa meningkatkan IGFR. Satu-satunya. Iya itu, Firdaus itu sangat istimewa Pak. Itu Kefix. Iya. Ya Kefix kan yang ibu. Oke fit. Yang Kefix. kalau Firdaus antivirus. Oh ya. Yang ibu pakai itu Kefix untuk Oke, yang untuk ginjal. ginjal. Kalau Firdaus yang untuk virus itu juga sebetulnya Lagi banget. sangat luar Ya. biasa. Bahkan ilmu yang paling ke depan sekarang ini itu side of action-nya itu sama dengan Firdaus. Jadi supaya virus yang datang tidak bisa masuk ke dalam sel. Kalau kita bisa menghalangi itu, nggak akan terjadi infeksi. Jadi tidak akan ada proliferasi pada virus. Gitu. Jadi kalau tidak ada terjadi proliferasi pada virus, ya tidak akan terjadi penyakit. Nah itu suatu cara yang paling modern sekarang untuk daripada vaksin lebih tinggi itu sebetulnya. Tapi ya belum kenal sih masyarakat. Jadi Firdaus ini lebih canggih dari itu, Bu. Lebih canggih dari Ibu sampaikan tadi. Cuma memang kita kan sesuai dengan yang ada di jurnal ya. Jadi menghambat virus untuk masuk ke dalam sel. Tapi Firdaus sebenarnya lebih canggih dari itu. Nah, tapi untuk uji klinisnya ya kita sampaikan sesuai dengan yang ada di jurnal. Tapi menghambat masuknya virus ke dalam sel yang kita sampaikan ke otoritas nanti. Karena kalau nanti kita sampaikan misalnya Firdaus bisa membunuh virus, nanti bahasanya nggak nyambung. Nggak nyambung. Jadi kita satu-satu dulu. Nah, jadi Firdaus ini sangat-sangat canggih. Jadi sangat-sangat canggih. Coba aja. Makanya kalau saya keluar negeri, tidak mungkin saya tidak bawa Firdaus. Karena di luar sana, kalau kena infeksi virus, coba saya bertanya dengan Prof. Iris Trengganis sebagai Ketua Perhimpunan Alergi Imunologi. Prof, kalau keluar negeri, kalau kena virus obatnya apa? Dia juga bilang nggak ada, cuma Firdaus. Nah, jadi dan obat antivirus itu banyaknya tidak spesifik. Untuk herpes pakainya antivirus, untuk HIV itu dijadikan panduan Kemenkes, dijadikan panduan gitu loh. Nah, jadi yang saya lihat ini memang banyak sekali hal-hal yang baru ya, yang mungkin dunia kesehatan di Indonesia belum begitu tahu gitu tentang otoritasnya ya. Kalau saya sih diberi kesempatan untuk berdiskusi ya, memperjelas, mempresentasikan ini seperti ini dan buktikan sendiri supaya pemerintah jauh lebih tahu dan bisa cepat mendukung.
Dan mudah-mudahan Bu, dengan pemerintahan yang baru, Pak Prabowo yang jiwa patriotik tinggi, dia juga pasti mau mandiri, tidak mau tergantung asing. Nah, itu satu-satunya harus bisa perusahaan yang bisa menciptakan obatnya sendiri. Nah, itulah salah satunya biotek. Jadi karena memang kecintaan Bapak kepada negara Indonesia ya Pak ya juga menjadi salah satu alasan kenapa Biotek tidak memilih untuk dipermudah di luar negeri, tetap stay di Indonesia saja ya Pak ya. Diharapkan bisa didukung oleh pemerintah juga. Nah kalau dari Dokter Siti nih Dok, ini kan sudah jelas bahwa biotek farmasi itu sangat menarik perhatian pihak luar negeri ya dokter, tapi tampaknya belum ada dukungan yang maksimal ataupun yang pasti gitu dari pemerintah Indonesia sendiri. Nah, mungkin bagaimana nih tanggapannya dok? Ya, menurut saya pemerintah harus mulai saat ini juga, mulai Pak Prabowo ini itu mulai memperhatikan hal tersebut. Kalau kita mau ketahanan nasional kita kuat, ya kita harus bisa mempunyai kesehatan yang kuat. Kesehatan yang kuat itu juga sangat terpengaruh dengan obat-obatan yang kita minum. Mudah-mudahan kita bisa mandiri di dalam obat-obatan. Nah, di sini pemerintah harus jeli. Kalau ada investor dari luar, pemerintah bisa merendahkan pajaknya, bahkan tidak ada pajaknya. Tapi pada pengusaha di dalam negeri yang akan menumbuhkan penemuan obat-obatan yang bisa untuk masyarakat banyak, itu seharusnya juga diperhatikan, pajaknya juga diturunkan. Jadi diberikan insentif untuk para pengusaha-pengusaha yang betul-betul akan menciptakan obat-obatan untuk bangsa ini. Kedua, dimasukkan kurikulum lah tentang herbal dari SD juga boleh, dari SMP juga boleh, apalagi di ilmu kedokteran mulai diajarin fitofarmaka. Nah, kemudian yang ketiga, Badan POM harus mencari jalan keluar, jalan tengah bagaimana herbal itu bisa menjadi master di dunia, di negeri sendiri. Bagaimana masyarakat bisa tahu, oh teknologinya harus begini, harus begini. Sehingga masyarakat trust terhadap produksi obat dalam negeri. Oh yang saya pilih adalah dengan teknologi ini. Oh kalau yang ini jamu-jamuan terbatas yang ini. Kemudian herbal yang terstandarisasi juga ada. Dan dari itu masyarakat bisa memilih dan mereka sangat trust. Pada keadaan yang pandemik, kita harus pakai obat kita sendiri, jangan pakai obat-obat dari luar seperti yang kemarin itu. Nah kita mudah-mudahan sih Pak Tony tidak males-males untuk meneliti terus, terutama antivirus Pak. Kita sangat dibayangi dengan next pandemi. Mudah-mudahan pemerintah mendengarkan ini dan bisa mudah-mudahan sih berubah ya. Baik, setelah penjelasan dari Bapak dan Ibu ini, saya ingin bertanya nih, apakah ada pesan dari Ibu Siti dan juga Bapak Tony kepada Presiden Prabowo Subianto dan juga Pak Gibran dan juga kepada masyarakat Indonesia tentunya terkait dengan kemandirian obat nasional ini? Mungkin dari Ibu Siti. Mudah-mudahan pemerintah yang baru ini yang dipimpin oleh Pak Prabowo mudah-mudahan benar-benar berpihak kepada rakyat dan memberikan insentif yang setinggi-tingginya pada para pengusaha yang ingin menciptakan atau membuat suatu produk obat yang berguna untuk masyarakat Indonesia. Dan ini akan sangat membantu ketahanan nasional kita, karena obat itu adalah tulang punggung kesehatan. Mau nggak mau kita harus berdikari di dalam obat-obatan di dalam negeri. Selain goodwill dari pemerintah, juga pendidikan juga harusnya mulai dilancarkan pengertian tentang jamu itu dari SD, SMP sampai fakultas kedokteran. Dan yang ketiga, mudah-mudahan Badan POM mempunyai suatu kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan kearifan lokal, sehingga betul-betul fokus kita adalah untuk memajukan obat-obatan atau memajukan kemandirian dalam obat-obatan untuk ketahanan kesehatan
untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga ketahanan nasional. Saya kira itu Pak. Ya, terima kasih. Jadi mungkin yang kami harapkan dari pemerintah pasti tahu untuk mandiri obat nasional cuma satu caranya, harus bisa menciptakan obatnya sendiri, tidak meniru menjiplak mencetak obat dari luar, jadi tidak tergantung, jadi berdiri di kaki sendiri. Salah satu, kalau bukan cuma satu, yang bisa menciptakan obatnya sendiri yang minimal efikasi keamanannya tuh minimal setara dengan produk farmasi global, hanya Biotek Farmasi Indonesia. Jadi kami siap untuk menjadi patriot bangsa untuk mendukung kemandirian obat nasional, dan Indonesia bisa sama besarnya dengan negara lain, mandiri dan bisa menghemat ratusan ribuan triliun devisa dan bisa menyelamatkan rakyatnya sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tony dan Dr. Siti atas informasinya yang sangat bermanfaat. Dan tentu saja terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Dan untuk mendukung kemandirian obat nasional ini, kita tidak hanya membutuhkan dukungan dari pemerintah, tapi juga dari masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia tentunya. Sampai ketemu di Biotalk selanjutnya. Dan bersama saya Benedikta, sampai ketemu lagi. Terima kasih.